Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita dipertemukan di praktikum eksperimen fisika lanjut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan, yaitu mengetahui karakteristik dari sel surya. Namun sebelum kita melakukan percobaan karakteristik sel surya, terlebih dahulu kita harus memahami yang namanya efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik yaitu konversi energi cahaya menjadi energi listrik yang dilakukan secara langsung. Percobaan ini pertama kali diamati oleh ilmuwan asal Prancis yang bernama Edmond Becquerel pada tahun 1839. Ia menemukan bahwa suatu material tertentu dapat menghasilkan sebuah arus listrik kecil apabila material tersebut disinari cahaya. Kemudian hasil pengamatan Becquerel tersebut dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Heinrich Hertz pada tahun 1870. Ia pertama kali mendemonstrasikan sel efek fotovoltaik padat dari bahan semikonduktor selenium dengan efisiensi sebesar 1% sampai dengan 2%. Kemudian piranti efek fotovoltaik ini biasa kita kenali dengan sel surya atau solar cell, yang dimana bahan utama dari sel surya ini adalah bahan semikonduktor. Jadi pada percobaan kali ini kita kembali lagi bermain-main dengan material semikonduktor, karena memang kita ketahui bahwa semikonduktor ini merupakan material yang sangat multifungsi, sehingga banyak alat-alat atau komponen yang bahan dasarnya atau bahan utamanya adalah semikonduktor, seperti alat-alat medis, perangkat elektronik, dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana semikonduktor ini dimanfaatkan di bidang energi. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kita kali ini. Yang pertama, di sini ada panel surya kecil ya. Ini kita akan sinari cahaya nanti dan melihat bagaimana karakteristiknya. Kemudian kita akan membutuhkan potensiometer. Potensiometer ini sebesar 500 ohm ya. Kemudian dilengkapi dengan kabel jumper. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan sensor arus dan tegangan. Jadi sensor arus dan tegangan ini memiliki channel passport yang bisa dihubungkan langsung dengan Pasco 550 Universal Interface. Sensor arus dan tegangan ini sudah dilengkapi dengan kabel ya, jadi kita bisa langsung menggunakan. Kemudian kita akan menggunakan fotometer atau radiometer. Ini berfungsi untuk mengukur berapa intensitas cahaya yang akan masuk ke panel surya. Dan kita akan menggunakan lampu yang intensitasnya kita bisa atur. Kemudian selanjutnya kita tentunya akan menggunakan aplikasi Pasco Capstan untuk melakukan pengukuran dari arus dan tegangan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita melakukan perakitan alat. Baik, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi di situ ada panel surya, kemudian ada potensiometer, dan kita mengukur menggunakan sensor arus dan tegangan. Nah, jadi sensor arus tegangan ini yang di depan ini merupakan sensor tegangan dan yang di atas merupakan sensor arus. Jadi yang pertama-tama kita colokkan kabel untuk sensor arus yang minus warna hitam, kemudian yang positif yang warna merah seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita langsung hubungkan di channel passport. Untuk potensiometernya kita atur di posisi maksimum.
Jadi di posisi resistan maksimum kita menggunakan multimeter ya. Ini merupakan potensiometer sebesar 500K. Oke. A few moments later. Baik, rangkaiannya seperti ini. Seperti kita lihat di sini ada panel suryanya yang kita hubungkan secara paralel dengan sensor tegangan. Kemudian sensor arus kita rangkai dengan seri, serta dengan potensiometernya kita rangkai dengan seri ke panel suryanya. Nah, setelah kita rangkai seperti ini, selanjutnya kita akan mengukur intensitas lampu yang akan kita gunakan menggunakan photometer. Jadi kita set dulu lampunya di intensitas yang maksimum, kemudian kita ukur. Oke, untuk menambah ketepatan dalam sistem pengukuran, kita harus mematikan atau mengurangi cahaya yang ada di ruangan ini. Olehnya itu kita panggil asisten kita ya, si Google. Hey Google. Hai, ada yang bisa saya bantu? Matikan lampu. Lampu dimatikan. Oke, terima kasih Google. Baik, selanjutnya kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang akan kita gunakan dengan satuan watt per meter kuadrat. Jadi intensitas ini nantinya teman-teman sekalian konversi menjadi daya input atau daya yang masuk ke dalam panel surya ini. Karena di situ satuannya watt per meter kuadrat, jadi kita harus mengetahui berapa luasan dari panel surya ini. Panjangnya ini sekitar 9 cm, kemudian lebarnya sekitar 8 cm. Jadi silahkan teman-teman sekalian mencari luasnya dan langsung saja kita mengukur berapa intensitas yang kita gunakan. Pertama kita zerokan dulu. Oke. Selanjutnya kita ukur. Di sini intensitasnya terbaca 10 watt per meter kuadrat. 10 watt per meter kuadrat. Kemudian langsung saja kita sinari. Dan langsung saja kita melakukan pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah melakukan pengambilan data dan datanya seperti ini, di mana di situ ada tegangan dan arus yang kita peroleh dari rangkaian sel suryanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian silakan mengisi daya yang ada di tabel tersebut dari hasil pengukuran. Jangan lupa arusnya ini diubah dulu menjadi ampere ya. Jadi miliampere dikonversi menjadi ampere. Kemudian kita juga sudah mengukur luas permukaan dari sel suryanya. Silakan nanti digunakan untuk mengukur berapa efisiensi dari percobaan ini. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian silakan buat kurva antara arus dan tegangan. Kemudian ambil skala terbaik dari kurva tersebut. Skala terbaik itu merupakan luas yang paling baik atau yang paling besar kalau misalkan ditarik garis lurus dari X dan Y seperti itu. Kemudian selanjutnya tentukan arus rangkaian singkat atau arus di mana tegangannya itu mencapai titik minimum. Kemudian tentukan juga tegangan rangkaian buka atau di mana arus dari rangkaian tersebut minimum. Nah, setelah itu tentukan arus maksimum dan tegangan maksimum. Jadi arus dan tegangan maksimum ini merupakan luasan dari grafik yang teman-teman peroleh tadi. Nah, dari situ didapatkan juga
V maksimum atau daya maksimum dari rangkaian sel suryanya. Kemudian selanjutnya hitung fill factory-nya, rumusnya seperti ini, dan hitung juga efisiensinya, persamaannya seperti ini. Kemudian untuk pembahasannya silahkan membahas mengenai sel surya, kemudian bahas data yang diperoleh, berapa V maksimum yang teman-teman sekalian temukan, kemudian bahas juga aplikasi-aplikasi energi terbarukan dari sel surya ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga kita bisa dapat mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.